أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah Ar-Ra'd ayat yang terakhir, yakni ayat yang ke-43 dengan tema kaum kufar mendustakan para nabi alaihimus salatu wassalam. Sebelumnya mari kita baca dulu Qur'annya bersama-sama bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Dibaca artinya yang keras. Dan orang-orang yang berkata, engkau Muhammad bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang pendustaan kaum kafir. Dalam hal ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kafir Quraisy. Mereka berkata, lasta mursala, kata mereka, kamu bukan seorang yang dijadikan rasul. Kul, katakan, kata Allah, kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah menjadi saksi antara dan kamu. Wa man indahu ilmul kitab, dan antara orang yang mempunyai ilmu kitab, yakni mereka yang sudah masuk Islam. Pada ayat ini para jamaah, Allah menceritakan tentang reaksi kaum kafir di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang rasul para jamaah untuk menyatakan dirinya sebagai rasul Allah, melainkan harus melalui perjuangan yang luar biasa. Namun di sisi lain
Allah memberikan kepada setiap para rasul, para nabi yang namanya mukjizat, yang namanya mukjizat. Apa arti mukjizat? Arti mukjizat adalah sesuatu yang mengalahkan. Inilah makna daripada mukjizat. Dari ajaza ya'jizu, sesuatu yang mengalahkan. Di mana Allah memberikan kepada para rasul itu suatu mukjizat, suatu keanehan yang khawarikul adah. Keanehan yang sifatnya khawarikul adah, menyelisihi adat kebiasaan manusia. Ini namanya khawarikul adah. Artinya akal manusia gak bisa namun terjadi begitu. Sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak sekali mukjizat Rasulullah. Di antaranya mukjizat yang terbesar apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah mukjizat Rasulullah yang paling besar. Di mana Al-Qur'an itu para jamaah diturunkan di tengah-tengah bangsa Arab yang saat itu berbangga-bangga dengan tukang syairnya, berbaikan syair. Mereka saling mengandalkan syair-syair mereka. Jadi memang hampir semua nabi dan rasul itu diutus oleh Allah di tengah-tengah kaum sesuai dengan yang terjadi di masyarakatnya. Nabi Musa dengan tongkat ular, mukjizat tongkat ular. Kenapa? Untuk menghadapi siapa? Fir'aun tukang sihir. Karena saat itu tukang sihir yang paling diandalkan oleh mereka adalah ular. Ini di masa Fir'aun, tukang sihir itu mengandalkan ular. Memang masing-masing tukang sihir mempunyai ciri khas, ya. Adapun di masa Fir'aun, yang menjadi andalan mereka adalah sihir ular. Nah, ini yang terjadi. Maka Nabi Musa pun diutus di tengah-tengah mereka dengan mukjizat ular. Yang mana ular Nabi Musa mengalahkan seluruh ular-ular. Masya Allah, ya. Sampai dikatakan oleh Ibnu Katsir itu, ular mereka itu sampai memenuhi lembah. Ya, yang kita pelajari pada beberapa bulan yang lalu, tukang sihirnya itu membawa tampar-tampar, begitu dilempar menjadi ular-ular sampai memenuhi lembah. Semuanya dimakan oleh satu ular Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah, dilahap oleh ular Nabi Musa sehingga kalah mereka. Pada saat Nabi Musa mengeluarkan mukjizatnya, tukang sihir itu terperanjat. Terperanjatnya gimana? Dan inilah sebab jalannya hidayah mereka insyaallah. Kenapa? Karena kalau tukang sihir para jamaah, kalau memang Nabi Musa itu tukang sihir, maka Nabi Musa memulai atraksinya dengan apa kira-kira? Hah? Dengan jopa jabu. Ya, betul lah kira-kira. Dengan coba jabu. Kalau di film itu apa? Nah, ini kalau seandainya Nabi Musa itu tukang sihir, misalnya apa? Misalnya ini Nabi Musa enggak itu? Enggak. Tiba-tiba polos saja. Wong tadinya malah kelihatan ketakutan malah Nabi Musa. Mereka menantang kepada Nabi Musa, ayo lemparkan tongkatmu. Apa kata Nabi Musa? Bal alku, bahkan kalian yang melemparkan. Begitu mereka melemparkan, ularnya merambah menuju ke Nabi Musa. Nabi Musa pun ketakutan. Seandainya bukan karena pertolongan Allah. Maka Nabi Musa pertama ketakutan. Lalu Allah kemudian menyuruh. Nah, ini mulai Nabi Musa ada keberanian, kan begitu. Maka dilemparkanlah oleh Nabi Musa. Saat melemparkan itu, tukang sihir terperanjat. Ini bukan tukang sihir ini. Kalau tukang sihir itu macam-macam kan.
ada semacam coba jabu memulai dengan misalnya apalah begitu ya, dengan kuda-kuda lah misalnya. Ini enggak, langsung dilempar gitu saja. Nah saat itulah mereka melihat ini bukan tukang sihir ini. Apalagi kemudian ular-ular mereka dimakan. Karena tukang sihir yang datang saat itu para jamaah sudah top markotopnya tukang sihir gitu loh. Saat itu yang didatangkan oleh Fir'aun itu bukan tukang sihir biasa, tukang sihir yang paling top yang didatangkan dari segala penjuru. Bukan asal-asalan, gabungan dari beberapa daerah dari tukang sihir. Karena saat itu Fir'aun merajai, menguasai bisa separuh dunia, atau mungkin seluruh dunia saat itu, atau mungkin Asia lah begitu. Jadi para jamaah, tukang sihir itu tahu kalau seandainya Nabi Musa ini tukang sihir juga, maka mereka juga akan bisa mengalahkan. Karena ilmu sihir itu sudah diketahui oleh bersama, ya sebagaimana kalau kita lihat, kalau kita sering mendengar film-film Indonesia ya tentang ajian apa? Ajian serat jiwa, ajian apa lagi? Nakaron tek, apa lagi? Ini mereka tahu kan? Para pendekar itu tahu. Ketika musuhnya ternyata mengeluarkan jurus yang di atas ilmu dia lari, ketakutan. Kenapa? Pasti kalah pasti. Waduh, dia menggunakan ilmu jurus nakaron tek, lari dia. Kenapa? Karena yang dia miliki di bawahnya. Nah seperti itu para jamaah. Sihir pun juga tukang-tukang sihir mempelajari. Cuman ada tukang sihir yang baru mempelajari sekian langkah, sekian kelas sekian misalnya. Ada tukang sihir yang sudah menamatkan seluruh ilmu sihir. Nah seperti itu. Tukang sihir pun seandainya Nabi Musa itu tukang sihir, mereka tahu. Oh ini yang digunakan sihir model ini. Oh ini model ini. Tahu mereka. Sehingga mereka siap-siap bagaimana menghadapi berikutnya. Kan begitu. Ini tidak. Mereka langsung, ini bukan tukang sihir ini. Langsung mereka kharru sujada. Mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas mereka mengatakan, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Kemudian oleh Fir'aun disiksa dengan disalib. Ya, semua tukang sihir saat itu disalib. Ya mati. Lantas Allah mengabadikan di dalam Al-Quran bahwasanya mereka ada surga tersendiri. Nah ini para jemaah tukang sihir. Kemudian Nabi Sulaiman menghadapi masyarakat Yahudi, masyarakat Bani Israel yang saat itu bangga-bangga dengan sihir. Ya sama, sihir. Di masa Fir'aun juga sihir, di masa Nabi Musa, di masa Nabi Sulaiman juga sihir. Sihir tenung pelet Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman kemudian diberi mukjizat mereka, tukang-tukang sihir itu. Kemudian di masa Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam berhadapan dengan kaum Nasrani yang pada saat itu mereka berbangga-bangga dengan pengobatan. Kaum Nasrani saat itu bangga dengan sistem pengobatan mereka, ya, dengan pengobatan-pengobatan yang ada saat itu, para tabib. Mereka bangga dengan itu. Artinya mereka bersaing, satu dengan yang lain bersaing. Lalu Nabi Musa alaihissalam diutus di tengah-tengah mereka dengan diberi mukjizat bisa menyembuhkan orang yang sakit menaun. Al-maraduz sakit ketika disentuh dengan tangan Nabi Musa biiznillah, dengan izin Allah sembuh mereka. Ini mukjizat Nabi Musa Nabi
Isa alaihi salam. Ada orang buta menaun, diusap dengan tangan Nabi Isa, biiznillah sembuh. Termasuk diantaranya menghidupkan orang mati. Nah ini, orang mati sudah bertahun-tahun, maka bisa dihidupkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya tukang pengobatan saat itu tunduk kepada Nabi Isa alaihi salam. Walaupun jumlahnya sedikit. Yang paling terkenal hanya ada berapa? Yang disebut kaum Hawariyin. Apalagi saat Nabi Isa di penghujung kemarahan kaum Yahudi. Di penghujung kemarahan siapa? Kaum Yahudi. Sebab tidak ada seorang nabi pun, melainkan ketika mereka diajak kerjasama tidak mau, maka dibunuh oleh kaum Yahudi. Ya, mana mungkin ada seorang nabi mau diajak kerjasama, ya kan? Wong mereka itu utusan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya mereka banyak membunuh para nabi. Kaum yang paling banyak membunuh para nabi kaum Yahudi. Wa yaqtulunal anbiya bighairi haqqin. Mana dalam Al-Baqarah ayat 61 ya. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Ini kaum Yahudi. Setiap ada nabi yang tidak membantu rencana mereka untuk urusan dunia, dibunuh. Termasuk Nabi Zakaria yang dibantai. Nabi Zakaria dibantai, digergaji mulai dari kepala sampai dubur. Digergaji Nabi Zakaria. Karena dalam pengejaran Nabi Zakaria masuk ke dalam tubuh kayu. Wahai kayu, lindungilah aku. Maka kayu itu membelah masuk ke dalamnya. Nah di situ ada iblis. Iblis juga mengincar kemana Nabi Zakaria, diikuti oleh mereka, oleh iblis. Dengan catatan iblis akan memberitahu kepada orang-orang Yahudi. Begitu orang Yahudi mengejar sampai di lokasi, tidak ada siapa-siapa kecuali seorang tua yang sedang mencari rumput. Dialah iblis. Lalu mereka bertanya, Pak tua, apa melihat orang melintas di sini? Iya, dia masuk ke dalam kayu ini. Masya Allah, namanya iblis. Potong mulai dari sini sampai sini, dipotong. Di situ Nabi Zakaria lalu gergaji, kata dia, ya Allahu Rabbi. Digergaji para jamaah. Begitu sudah gergajinya sampai di kepala, terasa sakit oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria apa namanya istilahnya? Itu apa namanya? Berteriak kesakitan. Malaikat Jibril saat itu turun. Sekali kamu mengucapkan kamu akan dihapus dari kenabian. Wallahi para jamaah. Nabi Zakaria kemudian mempertahankan diri, digergaji sampai dubur. Wallahi. Ya, ini yang terjadi. Setelah itu putranya Nabi Yahya alaihi salam, ketika terang-terangan menyampaikan misinya, maka oleh para pemuda yang gabungan para pemuda saat itu, diculik Nabi Yahya, dibawa keluar kota, artinya keluar daerah, dicincang tubuhnya. Secara apa? Pembunuhan yang sifatnya mencincang itu bahasa kita apa? Secara mutilasi, dipotong-potong, tangannya dipotong-potong, kakinya dipotong-potong. Itu Nabi Yahya. Masya Allah para jamaah. Terakhir kalinya yang diburu siapa? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam diburu. Ya. Setiap Nabi Isa berhenti sebentar menyampaikan firman Allah, kecium orang Yahudi, digebrak. Mereka kemudian lari bersama Nabi Isa. Lari ke rumah saudaranya yang lain. Tanpa alas kaki. Tidak pakai sandal. Tidak pakai sandal. Pindah ke suatu tempat. Mulailah mengajarkan firman Allah. Keciuman oleh orang yang, maka digerebek lagi, lari lagi, dan begitu seterusnya. Ya, sampai kemudian orang-orang Yahudi, kerajaan yang berkuasa di situ saat itu, bahwa ada orang asing yang akan merusak kerajaan begitu. Maka raja kemudian marah untuk membunuh, siapa yang dimaksud?
Nabi Isa alaihissalam. Maka disaliblah oleh kerajaan saat itu, raja yang berkuasa saat itu. Kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dan muridnya yang setia siap untuk menggantikan posisinya. Jadi Nabi Isa mengatakan bahwa siapa yang posisinya Allah akan masukkan surga. Murid yang saya siap. Saat itu pula Nabi Isa naik, kemudian murid ini serupa dengan Nabi Isa. Naikkan ke tiang salib itu. Nabi Isa sekarang berada di langit, bahkan mungkin sebentar lagi wallahu taala alam akan turun ke dunia secara Islam. Nabi Isa suka pengobatan, maka Nabi Isa pun diberi mukjizat oleh Allah yang bisa mengalahkan, sehingga mereka kemudian beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan di Mekah, di tengah-tengah bangsa Arab yang saat itu sedang tergila-gila dengan syair. Lomba-lomba syair, saling bersaing dalam masalah syair. Ya. Maka Nabi Muhammad diberi mukjizat Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an ini menyebabkan tukang syair tadi tekuk lutut. Ya, bertekuk lutut. Karena Al-Quran tidak bisa direkayasa. Bahasanya itu urut, ya, urut saja. Saat itu kemudian masuk Islam. Sebagian mereka masuk Islam, sebagiannya dalam keadaan kafir. Jadi itulah yang namanya mukjizat. Para diberi namanya mukjizat. Ada kerasulannya. Nah, dan mereka didustakan oleh kaumnya. Ya, semua para nabi didustakan. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 34 dipersiapkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Artinya, berfirman, walaqad kudzibat rusulun, dan sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum kamu Muhammad. Fasabaru, mereka bersabar, ala ma kudzibu wa udzu, atas apa yang mereka dustakan dan mereka di situ yang mereka aniaya, menyakiti, disakiti, dilempari. Nabi Nuh itu dilempari kotor. Kamu gila. Nabi Nuh, sabar Nabi Nuh. Ya. Hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Hujan batu dari langit. Nabi Soleh, ya, Nabi Lut, hujan batu, buminya diangkat, kemudian terus dihujani batu lagi, dihujab dengan batu, ya, ditenggelamkan di lautan. Nah, ini, dan begitu seterusnya, sampai datang pertolongan.
wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada penggantian bagi kalimat-kalimat Allah, aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang berita. Kemudian dibaca tafsirnya yang Taib. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qala Ibnu Katsir, yaqulu wa yukadzibuka haula'il kuffar, mereka orang mendustakan kamu Muhammad. Wa yaquluna, dan mereka berkata, lasta mursala, kamu bukan rasul, kata mereka. Ai ma arsalakallah, Allah tidak mengutus kamu. Subhanallah, ini juga terjadi pada Nabi Muhammad. Kamu itu gak diutus oleh Allah. Subhanallah, betapa sakitnya hati Rasulullah ya. Pelecehan demi pelecehan. Jadi namanya pelecehan demi pelecehan itu juga menimpa para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelecehan luar biasa. Kalau Rasulullah, pelecehan atau gangguan yang terjadi lebih besar daripada yang lain. Kenapa? Karena Nabi menghadapi lima macam golongan musuh. Pertama, Yahudi, yang mereka telah mengetahui urusan kitab. Yang kedua, Nasrani, yang juga telah membaca kitab-kitab. Kemudian kaum Sobi'i, orang-orang bodohnya orang Arab yang mengadakan ritual tanpa agama. Kemudian kaum kafir musyrik, kaum musyrikin Arab, yang mereka itu di samping meyakini Allah sebagai Tuhan, tapi mereka ibadahnya memakai berhala-berhala. Jadi orang Arab itu, para jamaah, yakin Allah itu Tuhan mereka, tapi ritual mereka menggunakan media menyembah berhala. Itulah masalahnya. Sampai terjadilah dakwah di situ dan peperangan. Musuh yang kelima yaitu kaum Majusi, Iran, Persia, penyembah api. 5 musuh dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi dan Nasrani, yang mereka kemudian kafir terhadap nabi yang terakhir. Mereka kafir terhadap Al-Quran. Nabi, Nasrani, dan kaum muslimin, para jamaah. Kaum Yahudi, mereka hanya beriman kepada Nabi Musa dan Harun, dan di atas Nabi Musa dan Harun baru mereka imani. Nabi sesudah Nabi Musa dan Nabi Harun mereka tidak mau beriman. Makanya Nabi Daud kesulitan. Kenapa? Karena Nabi Daud tidak diakui oleh mereka. Nabi Daud pun kesulitan, tidak diakui oleh orang-orang Yahudi. Nabi Sulaiman dikatakan bukan nabi tapi tukang sihir. Dibunuh sampai Nabi Zakaria pun dibunuh. Karena bagi mereka bukan nabi. Pokoknya di bawah Nabi Musa menurut orang Yahudi bukan nabi. Sedangkan Nasrani hanya mengimani mulai dari Nabi Isa sampai ke atas. Lalu Nabi sesudah Nabi Isa tidak diimani oleh orang. Adapun kaum muslimin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimani seluruh para nabi dan rasul yang datang dari Allah. Ini keistimewaan, kira-kira perbedaan yang mana? Ya, yang paling istimewa. Yang paling istimewa adalah kaum muslimin. Kaum muslimin percaya dengan semua para nabi dan rasul.
yang datang dari Allah. La nufarriqu baina ahadin minhum. Tidak membedakan di antara mereka. Semua para nabi benar. Inilah orang beriman dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka meyakini nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua para nabi didustakan, termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikatakan kamu bukan rasul. Ini ayatnya. Maka Allah kemudian menyuruh kepada Nabi, katakan Muhammad, kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Baini wa bainakum, antara diriku dengan kalian. Ai hasbiyallah, yakni cukuplah bagiku Allah, kata Rasulullah. Wa huwa asyahidu alayya wa alaikum. Dialah Allah atas diriku dan syahidun alayya fima balagat anhu minar risalah. Sebagai saksi terhadap apa yang datang, yang sampai kepadanya dari risalah yang diutus oleh Allah. Wa syahidun alaikum ayyuhal mukadzibun, dan Allah menjadi saksi atas kalian wahai para pendusta, fima taftarunahu minal buhtan, dari apa yang kalian ada-adakan dari kedustaan-kedustaan. Kemudian saksi berikutnya, wa qawlu, dan firman Allah, wa man indahu ilmul kitab, dan juga yang akan menjadi saksi orang-orang yang padanya ilmu tentang Alkitab, yakni dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yang mereka semuanya telah membaca di kitab-kitab sebelumnya bahwa akan lahir seorang nabi yang terakhir yang bernama Muhammad. Dan tentu kalaupun mereka tidak mengakui karena kebencian mereka, maka mereka yang masuk Islam pasti akan mengakui. Sebagaimana siapa? Kila, ada yang mengatakan ayat ini nazalat fi Abdullah ibn Salam, dengan Abdullah bin Salam. Qalahu Mujahid, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Mujahid. Jadi yang dimaksud dan orang yang pada sisinya ilmu Alkitab, yang dimaksud siapa? Abdullah bin Salam. Meskipun nanti akan mendatangkan polemik, ya. Polemiknya diantaranya apa? Ini Makkiyah, turun di Mekah. Sedangkan keislaman Abdullah bin Salam itu yang terkenal ketika di Madinah. Nah, ini diantara polemiknya. Ternyata nanti kalaupun masih ada kesempatan, ternyata rahasianya Abdullah bin Salam ini sudah masuk Islam sejak di Mekah. Sejak Nabi masih di Mekah. Ada pertemuan khusus dengan Rasulullah. Tapi kemudian Abdullah bin Salam menyembunyikan keislamannya dan baru menampakkan diri ketika Rasulullah sudah di Madinah. Ya mungkin Abdullah bin Salam termasuk yang mempersiapkan segalanya di sana dengan tidak terang-terangan. Nah, ini nanti kita akan melewati insyaallah. Sebagaimana silakan dibaca berikutnya. Wa hadza wa hadza qaulun gharib, kata Ibnu, pendapat yang asing tentang Abdullah bin Salam. Li'anna hadhil ayah makkiyah, karena ayat ini sifatnya makkiyah, turun di Mekah. Jadi ayat yang turun di Mekah namanya apa? Makkiyah. Yang turun di Madinah namanya apa? Madaniyah. Nah, yang turun di Mekah ini rata-rata urusan akidah. Sedangkan yang di Madinah ini sudah urusan hukum-hukum fikih di Madinah, termasuk wajibnya haji dan lain sebagainya di mana? Di Madinah. Nah, di Mekah
Wa Abdullah ibnu Abdissalam, sedangkan Abdullah bin Salam ini innama aslama fi awwali maqdami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau muqaddimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abdullah ini terkenalnya apa? Masuk Islam di awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ibnu Katsir ini adalah gharib, ya. Wal adhar, yang benar fi hadza, dalam masalah ini, maqalahul aufa, apa yang dikatakan oleh al-Aufa an Ibni Abbasin qala, dari Ibni Abbas ia berkata, hum minal yahudi wan nasara, mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, menurut Ibnu Abbas. Artinya mereka nanti akan jadi saksi. Sementara mereka yang tidak masuk Islam, yang masih kafir, mereka tahu bahwa Nabi yang terlahir itu sudah lahir, para jamaah, ternyata bukan dari keturunan, benci kepada Nabi. Sejak sudah mengumumkan sebagai Nabi pun, orang Yahudi ini masih diam. Mereka diam, tidak berkata apa-apa tentang Muhammad, supaya seakan-akan supaya tidak dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Mereka punya rencana nanti ketika Muhammad muncul, mereka memfitnah. Betul, ketika Nabi sudah mengatakan, orang-orang tidak percaya. Lalu mereka punya pendapat bahwasanya Nasrani kan ahli agama. Mereka tahu kalau Muhammad itu nabi atau bukan. Lantas mereka pergi ke Madinah menemui orang-orang Yahudi tentang apakah Muhammad itu benar atau tidak. Langsung orang Yahudi mengatakan yang benar. Wallahi para jamaah, ketika mereka mengatakan seperti itu, mereka percaya. Wong ini tidak percaya kok. Maka semakin kuat mereka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ancaman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 41 gimana? Allah menyatakan, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Artinya apa? Nah ini Allah sudah menyatakan, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kalian terhadap apa yang kami turunkan kepada kalian untuk membenarkan kitab yang ada pada kalian. Lalu apa kata Allah? Wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir. Al-ayah. Ini ancaman buat Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai kalian menjadi orang yang pertama kali kafir. Ternyata apa yang terjadi? Mereka lah pertama kali yang kafir kepada Al-Quran dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Ketika orang-orang kafir Quraisy sedang ingin mencari kebenaran, mereka datang kepada Yahudi dan Nasrani. Alasannya apa? Alasannya bagus. Sebab Nabi datang itu aneh gitu loh. Makanya orang Mekah kaget, loh kok ngaku jadi Nabi? Lantas mereka punya ide, bukankah Yahudi dan Nasrani ahlul kitab, ahli agama yang paling tahu dalam masalah ini? Maka mereka datang kepada mereka. Logis, sesuai dengan ilmiah. Benar itu. Tapi apa yang terjadi? Begitu datang kepada orang-orang Yahudi, orang Yahudi mengatakan Muhammad salah, kalian yang benar. Wah, mereka mendapatkan apa istilahnya? Mendapatkan legitimasi, kekuatan. Berarti Muhammad memang salah. Buktinya ahli agama saja menyalahkan begitu. Mereka telah menyalahi janji. Allah sudah memberikan perjanjian kepada mereka. Awwala kafirin bih. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali kafir.
Justru mereka yang pertama kali kafir. Makanya Allah melaknat mereka, diantaranya disebabkan hal ini. Kemudian para jamaah, ada yang berpendapat huwallahu ta'ala, dialah Allah yang dimaksud. Waman indahu ilmul kitab, dan orang yang di sisinya ada ilmu pengetahuan tentang. Menurut Mujahid dalam satu riwayat, dia adalah Allah sendiri. Kemudian berikutnya, wa kana Sa'id Taib. Wa kana Sa'id bin Jubairin yungkiru. Sa'id bin Jubair termasuk yang mengingkari an yakuna al-muradu biha Abdullah bin Salam, bahwa yang dimaksud orang yang padanya ilmu Alkitab yang akan menjadi saksi, termasuk mengingkari Sa'id bin Jubair. Wa yaqulu, dan berkata, hiya makkiyah, ayat ini makkiyah. Wa kana yaqra'uha, dan dia membacanya, wa man indahu ilmul kitab, dan orang yang di sisinya ilmu pengetahuan tentang Alkitab. Wa yaqulu, dan berkata, min indillah, dari sisi Allah. Menurut siapa? Sa'id bin Jubair. Wa kadza qara'aha Mujahid wal Hasan al-Basri. Begitu pula Al-Hasan, Mujahid dan Al-Hasan al-Basri. Berikutnya, Taib, langsung kepada was sahih, tabasa sendiri, ya. Wa na'tuhu Taib. Wasahih, yang benar, kata Ibnu Katsir, fi hadza, dalam masalah ini polemik tentang siapa yang dimaksud akan jadi saksi dari orang yang mempunyai ilmu tentang Alkitab. Anna waman indahu, bahwasanya firman Allah waman indahu, yakni dan orang yang di sisinya, ini ismu jinsin, masuk kepada isim jinis yang meliputi yashmilu ulama alladzina yajiduna sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'tahu fi kutubihim al-mutaqaddimah. Yang benar di sini adalah meliputi ulama ahli kitab, yang mana mereka telah mendapati ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifatnya di dalam kitab-kitab mereka yang terdahulu. Min bisyaratil anbiya'i bihi, dari kabar gembira yang disampaikan oleh para nabi-nabi sebelum mereka. Nah, ini sampai di sini kita akan tekankan dulu bahwasanya yang paling umum adalah bahwa ini yang dimaksud para ulama ahli kitab. Mereka telah menguasai kitab-kitab mereka, sampai dikatakan dalam surat apa itu, Al-Baqarah, ya. Mereka lebih mengetahui tentang Nabi Muhammad itu daripada kepada anak-anaknya mereka sendiri. Kalau anak-anak mereka mungkin ada kutil lalat di pinggangnya, mereka nggak tahu. Sedangkan Nabi Muhammad ini sifat-sifatnya, rambutnya seperti apa, kulitnya seperti apa, ya, mukanya seperti apa, kemudian ada tanda kenabian, semuanya ditulis di kitab-kitab sebelumnya. Mereka paham Nabi yang lahir nanti ciri-cirinya seperti apa, mereka telah menguasai. Nah, ini kalau menurut Ibnu Katsir ini yang paling benar. Walaupun demikian, secara ringkas saya katakan bahwasanya ada hadis, tapi hadisnya gharib. Di dalam
kitab syirah di dalam kitab syirah dikatakan, yaitu dalam kitab Dalailun Nubuwah. Ini coba lihat, ini disebutkan dalam kitab Dalailun Nubuwah, hadisnya panjang, di mana terjadi Abdullah bin Salam ingin membersihkan masjidnya Nabi Ibrahim, yakni Ka'bah begitu. Maka datanglah ke Mekah, lalu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada saat musim haji, ya. Waktu musim haji bertemu dengan Abdullah bin Salam di Mina, ketemunya di Mina. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Abdullah bin Salam, apakah engkau Abdullah bin Salam, kata Nabi. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, iya, aku Abdullah bin Salam. Maka dipanggil oleh Nabi, udnu, mendekatlah. Fadanautu minhu, kata Abdullah bin Salam, lalu aku mendekat. Qala anshuduka billahi ya Abdullah bin Salam, aku bersumpah atas nama Allah wahai Abdullah bin Salam, ama tajiduni fit Taurati Rasulullah, apakah engkau mendapati aku di dalam Taurat sebagai Rasul Allah? Masya Allah, ini para jamaah. Fakultu lahu in'at Rabbana, maka aku berkata kepadanya, kata Abdullah bin Salam, in'at Rabbana, coba terangkan sifat-sifat Tuhan kami. Kata siapa? Abdullah bin Salam. Qala, lalu perawi berkata, faja'a Jibrilu hatta waqafa baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Jibril datang, lalu berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kapan? Saat Abdullah bin Salam minta bukti. Coba terangkan tentang Tuhan kami, begitu. Maka Jibril berkata, faqala lahu, Jibril berkata, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi membaca surat Al-Ikhlas. Faqara'aha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi membaca kepada kami, dibacakan di depan siapa? Abdullah bin Salam. Faqala Abdullah bin Salam, maka Abdullah bin Salam berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saat itulah Abdullah bin Salam membaca syahadat. Abdullah bin Salam yakin ini Nabi. Thumman sarafa ibnu Salam ilal Madinah fakatama islamahu. Lalu kemudian berpisah dengan Nabi. Abdullah bin Salam pulang ke Madinah. Lalu apa? Fakatama islamahu. Beliau merahasiakan keislamannya. Abdullah bin Salam merahasiakan keislamannya. Sampai kapan? Falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, maka tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah, wa ana fauqa nakhlatin li ajudduha, dan aku berada di atas pohon kurma milikku, fa'alqaitu nafsi, lalu aku melemparkan diriku, artinya melompat dari pohon kurma tadi ketika Nabi datang ke mana? Ke Madinah, ya. Ketika Nabi datang ke Madinah, saat itu Abdullah bin Salam sedang berada di atas kurma, mungkin melihat apa benar datang begitu. Ketika benar-benar datang, Abdullah bin Salam melompat, lalu faqalat ummi, lalu ibunya berkata, ibunya Abdullah bin Salam, lillahi anta. Kalau bahasa kita mungkin ya, lillahi anta itu, mau apa kamu? Lillahi anta, mau apa kamu Abdullah bin Salam? Lau kana Musa bin Imran, maka nalaka antulkiya nafsaka min ra'sin nahlah. Sekiranya yang datang itu Musa bin Imran, kamu tidak akan melemparkan diri kamu dari pohon kurma. Kau ini melemparkan diri begitu loh, melompat.
Ibu Abdullah bin Salam ini kaget. Kalau Musa yang datang, kamu tidak akan melompat seperti ini. Ini kok kamu melompat? Fakultu, maka aku berkata, kata siapa? Abdullah bin Salam, wallahi la anni asarru bikudumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Musa bin Imran idh bu'itha. Demi Allah, wahai ibuku, sungguh aku lebih senang dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi Musa. Masya Allah. Inilah berita tentang apa namanya. Maka wallahu ta'ala, mungkin semua yang dikatakan Ibnu Katsir tadi benar ya. Kalau dikatakan Abdullah bin Salam, karena beliau sudah masuk Islam sejak kapan? Sejak waktu di Mekah ya. Tetapi karena beliau menyembunyikan keislamannya baru ketika di Madinah. Kalaupun yang dimaksud ulama-ulamanya ahlul kitab, benar juga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang beriman kepada para rasul dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai amin. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.